Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariansar, SPD MPD. Saya guru IPA di SMP Negeri 1 Motilango. Basic saya IPA Fisika. Saya lulusan dari Universitas Negeri Gorontalo, S1 Pendidikan Fisika. Dengan beberapa penghargaan, terbaik 1 program studi pendidikan fisika, terbaik 1 Fakultas MIPA, dan mendapatkan predikat cum laude. Kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Tadulako Palu dengan penghargaan terbaik 1 program studi Magister Pendidikan Sains Konsentrasi Fisika dengan predikat cum laude. Pendidikan adalah hal yang harus ada dalam aktivitas manusia. Pendidikan adalah kebutuhan manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman meliputi objek belajar dan permasalahan dalam belajar. Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah pandemi COVID-19. Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 akan sangat merubah proses belajar dibandingkan dengan tanpa adanya COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam proses belajar mengajar. Inovasi yang dapat menumbuhkan antusiasme dan efektivitas belajar menjadi lebih baik dalam beradaptasi dengan masalah. Saya telah membuat beberapa inovasi dalam pendidikan yang semoga dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Saya sebagai pendidik yang juga harus beradaptasi dengan pandemi COVID-19, maka saya membuat beberapa inovasi untuk pendidikan di masa pandemi COVID-19. Inovasi saya yaitu inovasi dalam hal menjalankan protokol kesehatan dan tetap sehat saat belajar. Yang pertama, saya membuat komik sadar COVID-19. Dengan adanya komik ini, maka diharapkan warga di sekolah sadar mengenai apa itu COVID-19, bagaimana cara agar tidak tertular, dan lain sebagainya. Kemudian, inovasi kedua, yaitu saya memanfaatkan teknologi IP webcam yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah. Karena setelah diberikan penyadaran mengenai COVID dan anjuran untuk melaksanakan protokol kesehatan, maka harus diawasi dengan alat ini, IP webcam, yang tidak menggunakan data internet. Kemudian yang ketiga, saya membuat alat yang dapat meminimalisir penularan COVID-19. Alat ini adalah pompa hand sanitizer. Dengan adanya alat ini, maka kita tidak lagi menekan tombol botol hand sanitizer untuk menggunakan hand sanitizer, karena dengan menyentuh dengan tangan bisa jadi itu akan terjadi penularan COVID-19. Inovasi selanjutnya mengenai buku ajar untuk siswa belajar. Saya membuat buku ajar berstandar Perpusnas Republik Indonesia dan telah memiliki ISBN. Buku yang pertama adalah Sekeping Trik Semesta. Dalam buku ini terdapat trik-trik dalam menyelesaikan pelajaran, menyelesaikan soal-soal fisika, soal-soal TIK, prakarya, dan matematika. Kemudian buku kedua yaitu Ayah dan Ibu Juaranya. Buku yang ketiga yaitu 3KM Tidak Bersikap Bodoh Amat. Di sini saya mengajarkan siswa agar selalu bersikap bijaksana. Buku selanjutnya adalah Sajak Berpijak. Di sini saya juga membuat atau menginginkan siswa agar bisa berimajinasi, berpikir dengan kata-kata yang indah yang dituangkan dalam puisi. Nah, dalam buku Sajak Berpijak ini juga ditulis oleh dua siswa saya. Kemudian buku Sajak Pejuang Aksara, saya juga meneruskan penulisan buku yang isinya puisi kehidupan dan pendidikan, yang diharapkan setelah siswa membaca ini, maka mereka mendapatkan pelajaran mengenai kehidupan dan pendidikan. Kemudian buku mengenai Sajak 76, Kemerdekaan Berpihak kepada Kebenaran. Nah, buku ini isinya mengenai puisi-puisi yang ditulis oleh guru, dosen, dan mahasiswa. Kemudian buku selanjutnya adalah buku Ngaji STEM. Ngaji STEM kepanjangannya adalah Kajian Sains, Teknologi, Engineering, and Matematik. Jadi dalam buku ini akan menjelaskan satu pendekatan pembelajaran yang lagi populer sekarang, yaitu mengenai STEM. STEM ini adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan multidisiplin ilmu. Jadi kita harus paham mengenai sains, paham mengenai teknologi, paham mengenai engineering, dan paham mengenai matematik. Dalam inovasi ini saya membuat beberapa inovasi dalam hal IT. Yang pertama, saya membuat crossword puzzle.
Inovasi ini telah memiliki hak aset kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, saya membuat aplikasi berupa bahan ajar yang dapat digunakan di aplikasi Android, yaitu aplikasi dalam hal materi gelombang. Nah, di sini siswa dapat membuka materi dan beberapa praktik kecil dalam aplikasi yang bisa digunakan di HP siswa. Kemudian yang kedua, saya membuat aplikasi dengan materi getaran. Nah, di sini siswa akan belajar materi getaran menggunakan aplikasi Android ini. Kemudian saya juga membuat game visual novel. Nah, di sini novelnya menceritakan kisah seorang anak yang sedang sekolah, kemudian membuat komik dan aplikasi laboratorium virtual mengenai tangga satuan. Tangga satuan ini tidak seperti yang kita pernah lihat sebelumnya, yaitu hanya kilo ke mili, tapi ini dari eksa ke atom, yaitu eksa, peta, tera, giga, mega. Kemudian lanjut ke yang kita tahu, yaitu kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, dan ternyata masih ada lagi di bawahnya, yaitu mikro, nano, piko, femto, dan akto. Nah, ini juga saya telah melakukan pengembangan materi pembelajaran. Kemudian saya membuat aplikasi Jarimatika. Jadi dengan aplikasi ini siswa dapat belajar perkalian. Siswa yang kesulitan menghafal perkalian. Kemudian saya juga membuat laboratorium virtual. Laboratorium virtual ini digunakan di HP Android yang berisi beberapa materi belajar biologi dan fisika. Kemudian saya juga membuat aplikasi di komputer yang memanfaatkan augmented reality. Kemudian saya juga membuat aplikasi Spensa Mode. Nah, di sini siswa dapat belajar sandi-sandi pramuka menggunakan aplikasi. Inovasi selanjutnya yaitu mengenai inovasi dalam berpikir untuk memberikan pelajaran-pelajaran pada siswa. Sebagai pendidik, saya harus berpikir bahwa saya harus menjadi inspirasi bagi siswa saya. Saat dalam kelas, saya mengharuskan mereka dapat bisa menulis dengan baik, mencatat hal-hal yang harus mereka pahami, maka saya juga harus menjadi seorang penulis buku. Kemudian, saya mengharuskan mereka untuk berpikir bijaksana dan menggunakan kata-kata yang indah dalam setiap berkomunikasi. Maka saya juga harus menjadi pemenang dalam lomba cipta puisi. Kemudian, untuk saya yang ingin siswa saya berprestasi dalam tingkat nasional, maka saya harus membimbing mereka sampai beroleh penghargaan nasional. Kemudian dalam hal belajar saya menekankan pada proyek belajar yang terdapat di buku yang telah dibagikan oleh pemerintah, kegiatan Gen Ki Hajar STEM hingga nasional, maka itu juga saya harus ajarkan ke siswa-siswa lain agar mereka mengetahui pembahasan yang berskala nasional. Kemudian mengenai kompetisi sains nasional, itu juga harus bisa saya sampaikan kepada siswa-siswi yang lain agar tingkatan mereka atau proses belajarnya berskala nasional. Baik, saya baru selesai membaca buku yang terakhir telah saya tulis dan masih terus akan menulis. Cukup sekian penjelasan saya mengenai inovasi pendidik di masa pandemi COVID-19. Besar harapan saya kita dapat terbebas dari pandemi COVID-19 dan harapan saya kita dapat terus kuat dalam beradaptasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Maju terus Indonesia! Salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.